Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengimplementasikan hasil rancang bangun simulasi grafika 2 dimensi interaktif Iron Man Mark kedua. Sebelum kami memaparkan hasil kinerja kelompok kami ingin memperkenalkan anggota kami masing-masing. Yang pertama ada saya Abdul Rosid. Saya Adrian Dwi Fareza Rizky. Saya Gelar Rizky Sugianto. Saya Rasa Hidayat. Grafika komputer adalah bidang ilmu yang mempelajari cara pembuatan, pengolahan, dan manipulasi objek visual seperti gambar dimensi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dengan bantuan komputer, grafika komputer digunakan untuk menghasilkan tampilan visual melalui perhitungan matematik, koordinat, serta algoritma tertentu sehingga objek dapat ditampilkan secara akurat dan layar. Proyek ini bertujuan untuk menggambar objek grafis menggunakan bahasa pemrograman C# dengan memanfaatkan koordinat serta metode grafika komputer seperti garis, kurva, dan bentuk dasar lainnya. Tujuan proyek ini yaitu yang pertama ada mengimplementasikan konsep grafika komputer dan menerapkan elemen grafis dasar untuk membentuk objek secara terstruktur melalui pemrograman. Yang ketiga ada menggambar objek menggunakan koordinat. Yang keempat ada menentukan posisi setiap bentuk menggunakan koordinat X dan Y agar gambar tampil presisi. Dan yang kelima ada melatih penggunaan grafik pen dan brush di C#. Dan yang keenam ada menggunakan grafis sebagai media gambar penunjuk garis atau kurva dan brush untuk pewarnaan objek. Apa itu grafika komputer? Grafika komputer adalah bidang ilmu yang mempelajari cara pembuatan dan manipulasi gambar visual secara digital menggunakan komputer. Berbeda dengan pengolahan citra yang memproses gambar yang sudah ada, grafika komputer berfokus pada menciptakan gambar dari data geometris, titik, garis, kurva, menggunakan algoritma matematika dan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan tentang Iron Man MK2 Simulation. Itu di sini ada aplikasi Iron Man adalah simulasi grafika 2 dimensi interaktif yang berfungsi mendemonstrasikan penerapan transportasi geometrik, yaitu ada translasi, rotasi, atau skala pada objek karakter. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman dengan memanfaatkan library GDI, yaitu Graphics Device Interface untuk proses rendering. Nah, keunggulan dari aplikasi ini terletak pada penggunaan vektor grafis, di mana seluruh bagian tubuh karakter digambar menggunakan kode atau coding, serta penerapan sistem partikel untuk efek tapi dan paralel background untuk simulasi terbang yang dinamis. Oke, di sini ada tools. Saya akan menjelaskan salah satu yang pertama ada sistem drawing, deskripsi, library grafis bawaan net framework yang digunakan untuk menggunakan bentuk primitif atau garis, kotak, lingkaran, dan mewarnai objek. Kedua ada Visual Studio, deskripsi, integrate, development, environment atau ide utama yang digunakan untuk menulis kode, mendesain prompt, dan melakukan debugging project. Yang ketiga ada Windows Prompts, framework antarmuka pengguna GUI yang menjadi wadah utama perjalanan simulasi grafis ini. Yang keempat ada C# atau bahasa pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk membangun logika aplikasi dan algoritma grafika. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur sistem atau flowchart. Jadi yang pertama ada instalasi form, lalu ada timer yang berulang dilakukan 20 milidetik. Lalu jika apakah tombol ini WASD ditekan, jika tidak bisa ditekan langsung cek state juga bisa. Jika ditekan dulu posisi playernya berubah ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah. Dan lalu ada logika terbang, ada logika tembak, ada logika mode idle. Lalu ada update sistem partikel, ada event on point. Jika ingin lanjut, ya, maka akan berulang ke time trick loop 2 milidetik. Jika tidak, program akan selesai. Oke, saatnya melakukan demo aplikasi.
Mode idle ini berdiri dan bernapas. Pertama, kita melihat kondisi idle. Karakter Iron Man ini terbentuk dari susunan 5 grafis dasar. Badannya bukanlah gambar, melainkan fill polygon yang menghubungkan titik-titik koordinat vertex trapesium dari bahu minus 15 dan minus 25 hingga panjang 10 dan 10 relatif terhadap titik pusat tubuh 0,0. Bagian lengannya adalah fill rectangle, sedangkan arc reaktor di dada dan matanya adalah fill ellipse. Teman-teman bisa melihat karakter ini tampak bernapas atau naik turun halus. Animasi ini terjadi bukan karena video, tapi karena kami menerapkan fungsi matematika sinus (sin) pada koordinat Y karakter. Karena nilai sinus selalu bergelombang, posisi Y karakter otomatis beralun naik turun secara real time. Dan ini juga bisa digerakkan WASD, ada partikel apinya seperti sedang terbang. Oke, selanjutnya di sini ada aiming dan firing, membidik dan laser. Perhatikan tangan kanan Iron Man yang selalu mengikuti mouse. Ini terjadi berkat penerapan rumus trigonometri Arctine. Sistem menghitung sudut kemiringan antara bahu dan kursor mouse, lalu hasil derajatnya dimasukkan ke fungsi Great Transform hingga lengan berputar presisi. Ketika saya masuk mode fire, karakter menembakkan laser. Laser ini adalah grafis full panjangnya kami set 3000 pixel agar menembus layar. Di sini ada fly mode, yaitu terbang dan parallax. Terakhir adalah mode flight. Saat mode aktif, kami mengasih koordinat untuk menciptakan ilusi optik. Karakter sebenarnya tetap di tengah, namun kami membuat ratusan titik fill rectangle kecil, bintang di latar belakang jatuh ke bawah dengan kecepatan tinggi. Teknik ini disebut adalah parallax scrolling, yang membuat otak persepsikan Iron Man sedang melesat kencang ke atas. Di saat yang sama, kami memanggil ratusan partikel api dari kelas partikel untuk digambar di kaki, menciptakan efek sebuah roket yang dramatis untuk dia naik, terbang, atau kemanapun dia bisa. Bisa menarik kesimpulan ya, di mana perancangan simulasi Iron Man Mark II ini membuktikan bahwa penggunaan grafis berbasis kode atau primitive drawing jauh lebih fleksibel dalam menjaga kualitas visual dibanding bitmap, terutama saat scaling dan rotasi. Penerapan trigonometri menjadi kunci utama untuk menciptakan pergerakan karakter yang natural. Terus sementara implementasi sistem partikel dan efek parallax menghadirkan nuansa realisme dalam kedalaman pada aplikasi C# di Windows Form standar tanpa memerlukan bantuan game engine. Sekian itu saja hasil dari mengimplementasikan hasil dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.